Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Kopi Pahit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya. Dan salah satunya adalah kesempatan bagi kita untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan, Allah limpahkan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan kepada kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Pemirsa yang berbahagia, akan saya bacakan hadis yang selanjutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Qala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abadan wa qala al-akhar wa ana asumu ad-dahra abadan wa la uftir wa qala al-akhar wa ana a'tazilu nisaa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa attaqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada 3 golongan atau ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah disampaikan pada mereka, seolah mereka menganggap ibadah beliau sedikit. Seraya berkata, terlalu jauh perbedaan kita jika dibanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dosa beliau telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata, saya akan sholat sepanjang malam untuk selamanya. Yang lain mengatakan, saya akan berpuasa dan tidak berbuka untuk selamanya. Yang lain berkata, saya menjauhkan diri dari perempuan dan tidak akan menikah selamanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan bersabda kepada mereka, kalian tadi yang berbicara begini dan begitu. Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur malam. Aku juga menikahi wanita
barang siapa yang benci atau tidak suka terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Muttafaqun alaih. Pemirsa Kopi Pahit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang cukup panjang ini kita dapatkan arahan, petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sikap berlebihan dalam beribadah itu justru tidak termasuk sunnah Nabi, dianggap bukan sunnahnya Nabi. Yang sunnahnya Nabi adalah manakala kita beribadah dengan pertengahan, sederhana, tidak sampai memberatkan, tetapi dilakukan secara kontinu dan istiqomah. Di dalam hadis ini juga kita dapatkan pelajaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana manusia yang lain, beliau tidak menghabiskan waktunya hanya untuk sholat dan berpuasa, tetapi beliau tegaskan bahwa beliau puasa dan kemudian berbuka. Jadi tidak setiap hari beliau kemudian berpuasa, tidak. Walaupun beliau banyak puasanya, tapi tidak melakukan puasa terus menerus setiap hari, tidak. Begitu juga beliau ahli qiyamul lail, tetapi Nabi SAW tidak qiyamul lail sepanjang malam dalam setiap hari, tidak sepenuh malam, tetapi beliau juga menyempatkan untuk tidur dan istirahat. Begitu juga Nabi SAW menikahi beberapa wanita. Beliau juga menikah. Beliau juga menyalurkan syahwatnya sebagaimana manusia yang lain. Tidak malah kemudian sebagaimana orang yang berlebihan tidak mau menikah. Bahkan sebagian orang ada yang sengaja mengkebiri diri dengan alasan untuk menjauhi perempuan, untuk menjauhi wanita. Ini adalah tindakan yang justru bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di penghujung hadis ini Nabi tegaskan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tidak mau menikah, berlebihan dalam berpuasa, berlebihan dalam qiyamul lail, dan berlebihan dalam hal ibadah yang lainnya, ini justru dianggap bukan nyunnah, tetapi bertentangan dengan sunnah. Kalau yang terjadi demikian, maka oleh Nabi dikatakan dia bukan golonganku. Ini bahaya kalau kita berlebihan dalam beribadah. Orang-orang yang berlebihan tidak dianggap sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Yang ada adalah kita semestinya harus pertengahan, sedang-sedang. Kita harus tawazu, seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, antara kebutuhan dunia dan akhirat kita. Itulah ajaran agama Islam yang salah satu karakteristiknya adalah pertengahan dan mudah. Jangan sampai kita kemudian mempersulit diri, memberatkan diri. Jadi tidak sebatas
Tidak diakui sebagai umat Rasulullah saja orang berlebihan, tapi didoakan oleh Rasulullah doa yang jelek. Kalau bahasa kita mungkin disumpahin oleh Rasulullah SAW. Nauzubillah, kita termasuk yang demikian. Ini dalam riwayat lain beliau katakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Diulang 3 kali. Binasalah, celakalah orang-orang yang berlebihan dalam melakukan sesuatu, khususnya dalam beribadah, sehingga kemudian memberatkan, sehingga kemudian menyusahkan, sehingga kemudian mempersulit, dampaknya kemudian menjadi bosan, dan selanjutnya akan menanamkan pada dirinya dan orang lain seolah-olah agama ini susah, seolah-olah agama ini berat, tidak manusiawi, dan seterusnya. Dan dampak selanjutnya orang yang berlebihan akan sakit. Tidak hanya sakit jasmaninya, tapi psikologisnya. Kalau sudah sakit, ini tentu sangat berbahaya. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, binasalah, celakalah orang-orang yang berlebihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita tetap berada di jalur tengah, jalur tawassut, jalur iqtisad, dan dijauhkan dari jalur tasyaddud, berlebih-lebihan dalam beribadah. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.